Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumil amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu yang bermanfaat, insyaallah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, secara khusus berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi malaikat, kemudian asal penciptaan para malaikat, kemudian sebagian dari sifat-sifat para malaikat. Di antaranya yang sudah kita baca, bahwasanya para malaikat itu memiliki sifat yang kuat, al-quwwatu wasyiddah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat kuat, yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'alaiha malaikatun ghiladun syidad." Di neraka itu ada para malaikat yang kasar dan keras. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "'allamahu syadidul quwa." Mengajarkan kepadanya malaikat yang sangat kuat. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin." Malaikat memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy.
Kemudian begitu juga di antara sifat para malaikat, mereka itu memiliki tubuh yang besar, memiliki tubuh jasad yang besar. Dan sebagaimana disebutkan tentang malaikat Jibril, begitu juga ya, disebutkan dalam sebuah hadis tentang para malaikat pemikul arasy, yang jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, dan mereka juga dalam penciptaannya, dalam bentuk tubuhnya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, begitu di antara sifat para malaikat adalah bahwa para malaikat itu memiliki rupa yang indah. Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang rupawan. Ya, penampilan mereka itu sangat indah. Di antara dalil yang berkaitan dengannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat Jibril, "'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Ya, arti dari kata dzu mirrah kata Ibnu Abbas adalah dzu manzarin hasan, pemilik penampilan rupa yang indah. Ya. Nah, Qatadah mengatakan tu khalqin tawilin hasan. Tu mirrah artinya pemilik perawakan yang tinggi dan indah. Nah, dan di antara dalil juga adalah tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ketika wanita-wanita melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan mahadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ya, sungguh ini bukanlah manusia, melainkan malaikat yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya ya sudah dikenal di kalangan manusia bahwasanya para malaikat itu memiliki rupa yang baik, rupa yang indah. Nah, kemudian hanya juga Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara sifat para malaikat bahwasanya mereka itu kiramun abror. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia dan baik. Tidak ada dari malaikat yang hina, yang buruk perilakunya, perbuatannya, sifatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Abasa. Allah mengatakan aidi safaroh kiramin baroroh, di tangan para malaikat yang diutus, yang para malaikat yang mulia dan baik. Kiramin baroroh. Kiram baroroh di sini adalah sifat para malaikat. Itu dalilnya adalah dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang menjaga. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan senantiasa mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Dan termasuk di antara sifat para malaikat juga adalah
mereka memiliki sifat malu. Mereka memiliki sifat malu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabatnya Utsman bin Affan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sahabatnya Utsman bin Affan, "Ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang malu kepadanya para malaikat? Ini juga dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Berdasarkan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Utsman bin Affan, ya, saking mulianya, tingginya kedudukan Utsman bin Affan, sampai-sampai para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Dan dari sisi yang lain, hadis ini menunjukkan salah satu sifat dari sifat-sifat para malaikat, bahwa mereka juga memiliki sifat malu. Ya, Nabi mengatakan, "Ala tastahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah." Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun malu kepadanya? Dan termasuk di antara sifat para malaikat adalah sifat ilmu. Para malaikat memiliki ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada para malaikat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui perkara yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya aku memiliki ilmu yang kalian tidak ketahui. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan para malaikat itu punya ilmu, punya pengetahuan. Ya. Tetapi sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Tapi para malaikat itu sendiri mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu. Ya, hanya saja dalam perkara ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh mereka. Dan di antara dalil juga adalah ayat yang tadi disebutkan. Allamahu syadidul quwwah. Telah mengajarkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, yaitu wahyu, syadidul quwwah, malaikat yang sangat kuat. Malaikat yang sangat kuat. Ya. Tentang ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, "'allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'ana Jibril alaihi salam." Telah mengajarkan ilmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau telah mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Wa hadha mutadammin wasfa Jibril bil ilmi. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril itu disifati dengan ilmu. Disifati dengan ilmu sebagaimana juga disifati dengan ta'lim. Jadi malaikat Jibril itu punya ilmu. Oleh karena itu malaikat Jibril bisa mengajarkan ilmunya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang lainnya dari sifat-sifat para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya di antara pembahasan yang masih ada hubungan dengan sifat para malaikat adalah khosoisuhum, karakteristik para malaikat. Ya, apa yang dimaksud dengan khosois, karakteristik, yaitu sifat-sifat khusus, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh para malaikat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk jin dan manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan karakteristik para malaikat itu adalah ya, sifat-sifat khusus mereka yang tidak dimiliki oleh jin, tidak dimiliki oleh manusia, dan tidak juga dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau yang sebelumnya, sifat-sifat sebelumnya itu tidak hanya dimiliki oleh para malaikat. Seperti sifat ilmu, misalnya tidak hanya malaikat yang punya ilmu, manusia juga disifati dengan ilmu. Sifat kuat juga sama. Selain malaikat juga memiliki sifat kuat, ya, dan seterusnya. Nah, tapi yang ini sifat-sifat khusus, karakteristik. Apa saja di antara karakteristik para malaikat? Di antaranya annama sakinahu fis sama, tempat tinggal mereka itu di langit. Ya, jadi tempat tinggal para malaikat itu di langit. Ya, tempat tinggal aslinya itu para malaikat itu di langit. Ya, adapun jin dan manusia, makhluk-makhluk yang lain juga itu di bumi. Malaikat itu tempat asalnya itu adalah di langit. Mereka tinggal di langit. Wa innama yahbituna ilal ardi tasbihan li amrillahi fil khalqi. Tapi mereka terkadang turun ke bumi dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan urusan makhluk-makhluknya. Ya. Nah, jadi di bumi juga ada malaikat. Tapi malaikat yang ada di bumi ini, mereka turun dari langit sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan para malaikat. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan Allah menurunkan para malaikat, menunjukkan bahwasanya para malaikat itu asalnya di langit. Makanya kemudian Allah menurunkan para malaikat birruhi, dengan wahyu, dengan perintah darinya, ala man yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Surat An-Nahl ayat 2. Ya, ayat ini sekali lagi kalimat yunazzilul malaika, Allah menurunkan para malaikat, menunjukkan bahwasanya asal tempat tinggal para malaikat itu di langit. Kemudian di antara
dalil yang menunjukkan hal ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim." Wa taral malaikah, dan engkau melihat para malaikat hafina min haulil 'arsy, mereka berkeliling di seputar arsy. Ya, mereka berkeliling di seputar arsy atau di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih seraya memuji kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini jelas ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para malaikatnya yang mereka itu hafina ala arsy, mereka itu berkeliling di sekitar arsy. Dan arsy ada di langit. Arsy ada di langit. Bahkan di atas langit. Ya, di atas langit ketujuh. Nah, dan para malaikat ini yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka terus menerus senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam keterangan yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum, saling bergantian pada kalian para malaikat di waktu malam dan para malaikat di waktu siang. Jadi saling bergantian untuk berada di tengah-tengah manusia di bumi. Para malaikat yang bertugas di waktu malam dan para malaikat yang bertugas di waktu siang. Ya. Maksudnya apa pergantian? Maksudnya adalah bahwasanya mereka para malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang ini, ya, itu bergantian turun dan naik ke langit, turun ke bumi, kemudian setelah itu mereka naik ke langit. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati al-'asri, dan mereka para malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang itu berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Jadi waktu perpindahannya itu atau waktu pergilirannya itu adalah di waktu subuh dan di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Ya. Nah, jadi malaikat di waktu subuh misalnya, para malaikat di waktu siang turun, para malaikat di waktu malam masih ada di bumi. Nah, mereka bertemu di waktu itu. Kemudian setelah itu para malaikat di waktu malam ini yang bertugas di waktu malam ini naik ke langit. Begitu juga di sholat asar. Para malaikat di waktu siang masih berada di bumi. Ketika para malaikat yang bertugas di waktu malam itu mereka turun. Mereka berkumpul. Ya, dua kelompok malaikat ini berkumpul di dua waktu ini, fi sholat subhi wa sholatil asr. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah, tsumma ya'rujul, kemudian naiklah para malaikat yang sebelumnya ada bersama kalian. Wa yas'aluhumullah,
Kemudian Allah pun bertanya kepada mereka. Jadi para malaikat ini setelah mereka bertugas di waktu malam atau di waktu siang, mereka naik ke langit kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah tentu lebih tahu ya daripada mereka. Nah, apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana atau dalam keadaan seperti apa kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka mengatakan taraknahum wa hum yushollun, kami meninggalkan mereka ketika mereka naik ke langit dan mereka sedang sholat. Wa atainahum, dan kami mendatangi mereka wa hum yushollun, mereka juga sedang sholat. Ya. Nah, ini juga di antara dalil yang menunjukkan keutamaan secara khusus sholat subuh dan sholat asar. Berdua sholat ini adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang disaksikan oleh dua golongan para malaikat, itu malaikatun bil lail dan malaikatun bin nahar. Nah hari dimana Allah Subhanahu wa taala intinya ya, di antara karakteristik para malaikat, mereka itu tinggal di langit. Mereka hanya turun ke bumi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara karakteristik mereka bahwasanya mereka tidak disifati dengan jenis perempuan. Wa min khasalisihim annahum la yusafuna bil unuthah. Di antara karakteristik mereka adalah mereka tidak disifati dengan sifat atau jenis perempuan. Ya. Nah, ini tentu saja berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lalu para malaikat dinafikan dari mereka jenis ini. Di antara dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir yang mensifati para malaikat dengan jenis wanita ini, dengan jenis perempuan ini. Mereka apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka orang-orang kafir, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Allah mengingkari, dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman inatha, sebagai wanita-wanita, sebagai makhluk-makhluk yang berjenis perempuan. Asyahidu khalqahum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satu tahu syahadatuhum wa hum yus'alun. Kemudian Allah mengatakan akan dicatat kesaksian mereka itu, maksudnya perkataan mereka itu bahwa para malaikat itu berjenis perempuan, wa yus'alun, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan mereka itu. Ya. Nah, jadi ini ayat ini adalah ayatnya padanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari ucapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah makhluk-makhluk berjenis perempuan. Begitu juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, orang kafir, la yusammuna malaikata tasmiyatal untha, benar-benar mereka telah menamai para malaikat dengan nama-nama perempuan, dengan nama-nama wanita. Ya. Jadi sifat orang kafir, sifat orang kafir. Ya, bahwasanya mereka menamai, meyakini, mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah wanita,
dan ini diingkari sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sifat khusus para malaikat, mereka itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah apapun. Ya, dalam perkara apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga salah satu sifat yang khusus yang dimiliki oleh para malaikat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, manusia ada di antara manusia bermaksiat. Ya, begitu juga jin, ada di antara jin itu yang suka bermaksiat. Adapun para malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tidak pernah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam keadaan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang sifat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak durhaka, tidak bermaksiat kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini dari jelas surat At-Tahrim ayat la ya'sunallah, para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Begitu juga di antara dalilnya surat Al-Anbiya ayat 27, Allah mengatakan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak mendahului Allah dalam perkataan, tidak mendahului Allah dalam perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat itu dengan perintah Allah senantiasa mengerjakannya. Dengan perintah Allah senantiasa mengerjakannya. Ini juga termasuk di antara karakteristik atau sifat khusus para malaikat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang berikutnya di antara karakteristik atau sifat khusus para malaikat adalah bahwasannya mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah atau dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berbeda dengan makhluk kita. Kita manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tapi terkadang kita lelah, terkadang kita bosan, terkadang kita futur, terkadang kita malas, ya, dalam mengerjakan ibadah kita. Adapun para malaikat tidak. Mereka terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi," dan para malaikat yang ada di sisinya di langit, dan para malaikat yang ada di sisinya itu para malaikat di sisi Allah, la yastakbiruna 'an ibadati, mereka para malaikat itu tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada, wala yastahsirun, dan mereka tidak letih di dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun, mereka terus bertasbih di waktu malam dan di waktu siang, la yafturun, mereka tidak pernah futur, tidak pernah
bosan, tidak pernah menjadi lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan baru, dan jika mereka menyombongkan diri, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beribadah, ya, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, mereka adalah orang-orang sombong. Baru, jadi orang yang tidak mau beribadah itu adalah orang yang sombong. Dan jika mereka menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-lail, maka para malaikat yang berada di sisi Tuhanmu yusabbihuna lahu bil-lail, mereka terus bertasbih kepadanya di waktu malam dan di waktu siang, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Para malaikat ini tidak pernah merasa bosan. Ya. Nah, maka tadi dimana Allah Subhanahu wa taala itulah sebagian dari karakteristik para malaikat yang Allah khususkan mereka dengannya, sehingga mereka memiliki sifat-sifat ini, yang sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, tidak dimiliki oleh jin, tidak dimiliki oleh manusia. Ya, tidak dimiliki oleh manusia. Nah, kita coba mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dari sana nanti pembahasan yang baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.